Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pertangyangan kita malam hari ini, marilah kita sejenak mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat yang pertama dan kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di dalam pertangyangan kita malam hari ini, kita membacanya dari kitab Markus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-6b sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar.
Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 443 ayat yang pertama. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali berkumpul bersama-sama melalui kediaman kita masing-masing untuk menggumuli firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami di hari-hari kami yang telah kami lalui penuh di dalam sukacita. Terkhusus pada hari ini Tuhan, malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan pada ibadah keluarga di malam hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Yehezkiel pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita, mari kita ikuti bersama. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang memberontak melawan aku.
Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus, sesuai dengan judul perikop kita yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, yaitu panggilan Yehezkiel. Sesuai dengan tema kita pada minggu hari ini, yaitu pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Menjadi jelas apabila kita kaitkan dengan judul perikop ini, di mana Allah memanggil Yehezkiel dengan tujuan untuk memberitakan kebenaran Allah. Yehezkiel sendiri mungkin sedikit banyak dari kita sudah mengetahui bahwa Yehezkiel adalah nabi yang turut dalam pembuangan bangsa Israel ke tanah Babel. Di mana Yehezkiel ini menerima panggilan pada usianya yang ke-30 tahun. Pembuangan ke Babel ini karena dosa mereka yang mereka lakukan. Dosa ini sudah turun-temurun dimulai dari nenek moyang mereka, para leluhur mereka hingga pada saat masa pembuangan itu. Pembuangan sebagai hukuman yang seharusnya menyadarkan mereka, seharusnya mengembalikan mereka ke jalan Tuhan. Namun kendati sudah dalam pembuangan, mereka masih saja terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Mereka tetap melakukan dosa, bahkan turut menyembah ilah-ilah dari Babel. Karena itu Allah melabeli bangsa Israel ini sebagai bangsa yang pemberontak dan bangsa pendurhaka. Artinya dari sini ada dosa yang masif, dosa yang sangat berat, dosa yang sangat besar yang mereka lakukan, dan bahkan dikatakan bahwa mereka nyaman dengan keberadaan mereka di dalam dosa itu. Karena itu kehidupan bangsa Israel akhirnya semakin merosot, kualitas kehidupan mereka semakin buruk. Bahkan dosa-dosa ini membuat mereka semakin rusak mentalnya, kualitas dalam aksi mereka. Nah, di dalam surat nabi-nabi besar baik dari Yehezkiel, Yeremia, dan Yesaya, ada beberapa penggolongan dari dosa-dosa bangsa Israel. Yaitu yang pertama adalah mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Di mana dari beberapa nabi-nabi yang lain yang telah memberitakan kebenaran Tuhan, namun mereka menolak, mereka tidak mengindahkan, dan hanya berlaku sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua adalah beribadah kepada ilah-ilah asing, di mana dosa ini selalu terus-menerus dilakukan oleh bangsa Israel, dimulai dari pembuangan ke Mesir hingga pada saat pembuangan ke Babel. Dan yang ketiga adalah bangsa Israel tidak berlaku adil dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat di Yehezkiel pasal 7 ayat 10 sampai ayat 13. Kemudian yang keempat adalah mengikat perjanjian dengan bangsa lain untuk mendapat bantuan, bukan mengandalkan Tuhan. Artinya ketika mereka sebagai budak di tanah orang lain, mereka tentunya memerlukan bantuan dari sisi pangan, makanan, pakaian, dan lain-lain. Dan mereka bukan menjadi kembali dan mengandalkan Tuhan, namun mereka mengikat perjanjian dengan bangsa lain yang pada akhirnya menuntun mereka kepada nilai-nilai yang bertentangan dengan Allah, kepada nilai-nilai yang dibiasakan, yang diadakan oleh bangsa-bangsa lain tersebut.
bahkan lebih lanjut menyembah ilah-ilah lain. Dan disinilah Yehezkiel ikut dalam pembuangan ini, sehingga dia tahu persis bagaimana kehidupan bangsa Israel itu. Di mana dikatakan di sini bangsa Israel seperti tulang-tulang yang kering. Dan Yehezkiel juga tahu siapa yang sebenarnya dihadapinya. Yang kita tahu pada saat itu adalah dalam pemerintahan Raja Yoyakin yang memimpin kerajaan Babel. Nah, dari keterpurukan ini akhirnya kondisi Israel semakin hancur. Perbudakan, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Sehingga mereka semakin terpuruk. Dan disinilah mereka merasakan bahwa hidup mereka sudah tidak berguna. Hanya intervensi Allah lah yang bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, atas besarnya kasih Allah kepada bangsa Israel, karena itu Allah masih mencurahkan kasih-Nya melalui penyadaran. Melalui penyadaran yang nantinya menghasilkan pertobatan bagi bangsa Israel. Tentunya penyadaran itu dilakukan melalui pengutusan-pengutusan perpanjangan lidah Allah. Dan salah satunya adalah Yehezkiel. Di mana di ayat pertama kita lihat di sini, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Ada penekanan kata anak manusia di sini. Baik di ayat pertama dan di ayat yang ketiga. Yang dimana penekanan anak manusia ini mau menggambarkan suatu kelemahan, suatu kekurangan dari Yehezkiel. Karena dia hanyalah manusia biasa. Kesadaran Allah atas ketidakmampuan Yehezkiel itu dari sisi kemanusiaannya, itu yang akhirnya membuat Allah mencurahkan roh-Nya kepada dia. Karena Allah mengetahui Yehezkiel dari sisi kemanusiaannya yang hanya sebagai anak manusia tidak mampu untuk melawan pemberontakan, melawan dosa-dosa yang masif yang telah berkembang di bangsa Israel. Karena itu Allah memperlengkapi Yehezkiel, karena Allah menatap, melihat keterbatasan yang ada pada dirinya, sehingga dia mencurahkan roh. Allah mencurahkan roh-Nya kepada Yehezkiel. Sehingga dari situ kita bisa mengetahui ada kuasa roh Allah yang memampukan Yehezkiel untuk melihat kemuliaan Allah, sehingga dia mampu untuk berdiri. Kita lihat di ayat kedua, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannya lah aku. Sehingga dia mampu melihat kebenaran-kebenaran Allah, dan dia berani karena telah diperlengkapi oleh roh Allah, yang akhirnya menjadikan dia sebagai pelayan. Dan pelayanan yang dilakukan itu atas rahmat yang memampukan dia untuk menyatakan kebenaran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu kita lihat juga di ayat kedua, rohlah yang menguatkan dan menjernihkan keinginan dan pemahaman Yehezkiel. Sehingga ketakutan-ketakutan itu, baik dari penolakan dari bangsa Israel maupun perlawanan dari bangsa Babel, dia sama sekali tidak gentar. Karena dia melihat keilahian Allah itu bekerja, sehingga memampukan dia untuk melakukan hal-hal yang benar. Kemudian di ayat 3 kita melihat bahwa dia diutus kepada bangsa pemberontak yang telah turun-temurun dari mulai nenek moyang mereka hingga pada orang-orang pada masa pembuangan itu. Karena itu ketika dia diutus oleh Allah, atas pengutusan itu dia memiliki otoritas dari Allah untuk bekerja, untuk bergerak, melaksanakan pelayanan itu, menyebarkan firman Tuhan itu. Karena atas otoritas dari Allah itu juga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran atas resiko apapun yang ada di depannya, atas resiko apapun, rintangan apapun yang akan dia hadapi ke depannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus,
kita kembali diingatkan melalui kisah Yehezkiel ini. Dan juga tadi sesuai dengan tema minggu kita pada hari ini, pada minggu hari ini, yaitu pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Mungkin kalau kita menyadari mulai dari minggu ke minggu ini, kita berulang kali untuk diingatkan melalui khotbah kita, melalui nats-nats perenungan kita untuk menjadi pelaku penyebaran firman Allah. Sehingga kita tidak lagi bisa beralasan bahwa sudah ada pendeta kok, sudah ada sintua, sudah ada guru huria, Bible Pro dan lain-lain. Sehingga itu bukan tugas kami para jemaat. Biarkan sintua yang bekerja di situ. Atau mungkin kita merasa tidak mampu. Karena kalau seorang pendeta itu harus, seorang pelayan itu yang menyebarkan firman Tuhan itu harus rapi, harus berpenampilan yang benar, beretika dan lain-lain. Namun di sini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus mati, mengorbankan dirinya, ketika Yesus menyelamatkan kita, karya penyelamatan itu, di situ pula seketika kita semua manusia yang percaya telah dicurahkan Roh Kudus. Atas keselamatan yang kita terima, kita menerima curahan Roh Kudus dari Yesus Kristus yang akhirnya memampukan kita untuk melakukan penyebaran Injil, untuk memberitakan firman Tuhan. Dari Roh Kudus yang telah kita terima, itulah yang harus kita pertanggungjawabkan melalui tugas kita. Kenapa kita harus turut andil di dalamnya? Kenapa jemaat juga harus ikut? Kenapa kita semua harus ikut? Tidak tertutup, tidak terbatas hanya dalam tahbisan. Karena dunia ini sudah penuh dengan kekacauan, permusuhan, dosa, kejahatan, perang, persaingan yang tidak sehat. Ditambah lagi COVID-19 ini. Dan hal-hal lain yang penuh daya tarik, yang berpotensi untuk menjauhkan manusia dengan Tuhan. Yehezkiel juga yang menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini mau menyerahkan dirinya untuk menjadi pemberita firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di mana posisi kita? Kita sebagai bangsa Israel yang memberontakkah? Atau kita sebagai Yehezkiel yang bersedia menyatakan kebenaran Allah? Karena Bapak Ibu, digitalisasi ini, masa modern ini, memang tidak kita pungkiri sangat membantu kita untuk pekerjaan-pekerjaan kita menjadi lebih praktis. Namun di sisi lain perlu kita sadari bahwa digitalisasi ini juga menggiring kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan dosa, kepada hal-hal yang berkaitan dengan daya tarik untuk menjauhkan kita dari Tuhan, seperti sekularisasi, sinkritisme dan lain-lain. Nah, apakah kita ada di dalamnya? Ketika kita dalam bagian dari dunia digitalisasi ini, apakah kita hanya diam? Apakah kita tidak mampu untuk berdiri di atas iman kepercayaan kita? Karena itu panggilan Tuhan ini menuntut kita untuk bisa tampil beda. Seperti Yehezkiel yang tampil beda, di mana mayoritas orang bangsa Israel ini sudah melenceng dari jalan Allah dan menyembah ilah-ilah lain. Namun Yehezkiel dengan keberaniannya, dengan tekadnya mampu tampil beda untuk mau memberitakan kebenaran firman Allah. Bahkan dia berani untuk menyalahkan orang-orang. Dia mampu menilai karena otoritas itu kalian sudah berdosa. Kebenaran yang sebenarnya dinyatakan Allah ini. Kalian sudah melenceng dari jalan Tuhan. Dia berani karena Roh Allah bekerja di atas dirinya. Mungkin hal ini banyak mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, baik di dalam masyarakat, sosial, di pekerjaan, di kampus mungkin, di gereja bahkan. Ketika banyak
orang saat ini membiarkan kesalahan-kesalahan. Banyak orang sekarang mulai berkompromi dengan kesalahan-kesalahan, apalagi kesalahan-kesalahan itu yang menyalahi aturan firman Allah. Sehingga kita seakan-akan membolehkan kesalahan itu berlarut-larut. Mungkin ala namora nasida, ala marpangkat, dohot lan nasing, gabe mabir hita mandokon nasala imana. Namun melalui firman Tuhan ini, even Yeskiel sekalipun yang hanya anak nabi biasa, anak imam biasa, berani melawan petinggi-petinggi Babel, pemimpin-pemimpin bangsa Israel pada saat itu, imam-imam Israel pada saat itu, dia berani. Dan dia mengatakan bahwa kalian adalah pemberontak. Yeskiel akhirnya melawan arus pemberontakan ini untuk menyatakan kebenaran firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup kekristenan kita ini adalah panggilan Allah untuk menjadi perpanjangan lidah Allah dimanapun kita berada. Mungkin banyak tantangan yang akan kita hadapi, banyak resiko-resiko yang kita alami, kita hadapi nanti. Namun dari sejauh apa kita mampu bertahan? Bagaimana kita menghidupi roh Allah yang telah dicurahkan kepada kita melalui Roh Kudus? Mampukah kita menghidupi itu? Mampukah kita menunjukkan roh Allah itu sebagai kekuatan kita? Karena itu jangan kita mengandalkan diri sendiri. Unang tapangasahon parbinotot tasabing. Unang tapangasahon akahapistarata di dalam menyatakan kebenaran Allah. Ini yang mau dinyatakan oleh kita melalui kisah Yeskiel ini, bagaimana dia betul-betul menyerahkan dirinya. Di samping usaha teknis yang dia lakukan, betul-betul ada penyerahan diri dia melalui intervensi Allah yang menggerakkan dia untuk bekerja. Karena itu tatada madirita, kita mengenal diri kita sebagai anak manusia yang pada awalnya anak manusia yang diperlengkapi oleh roh Allah untuk mampu memberitakan firman Tuhan. Karena itu kita juga harus peka. Mungkin jojot dohita tapersuadahon pajoni depata. Jojot dohita menjua panggoraoni Tuhane di hita. Mungkin kita mengatakan tunggu dulu, nanti, karena ada kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal kita sudah dipanggil Allah, padahal Allah sudah memberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita mampu, untuk kita mau benar-benar melayani Tuhan. Nunga di jode bata hita mari hite pakokopina. Ale tajua binainyaka ulautta. Karena itu Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jangan karena dunia ini menjadi alasan penolakan kita. Jangan itu menjadi alat kita untuk menahan diri kita menyampaikan kebenaran Allah. Karena itu marilah kita, anak manusia yang telah diperlengkapi oleh Allah, mampu menguasai panggilan itu, menjalani panggilan itu untuk menuruti panggilan Tuhan. Seperti yang disampaikan di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekali lagi, tugas pelayanan itu bukan tertutup terbatas di dalam tohonan maupun pentahbisan. Kita sebagai orang yang telah percaya, yang diturut diselamatkan oleh Allah, terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga kita semakin dimampukan Tuhan. Mari kita memberikan diri kita, mari kita mau untuk bekerja sebagai perpanjangan lidah Tuhan. Dimulai dari circle kita yang paling kecil, dari keluarga, pertemanan, kolega-kolega kita, hingga ke perkumpulan-perkumpulan kita.
agar nama Tuhan semakin diberkati, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah kita. Semoga kita selalu diberikan Tuhan kesehatan, agar kita dapat kembali bersekutu di hari-hari yang indah yang akan datang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah atas sapaan firman-Mu kepada kami pada malam hari ini. Kembali Engkau mengingatkan kami ya Tuhan melalui Nabi Yeskiel yang bersedia untuk menjadi pelayan-Mu, untuk mau memberitakan Injil ke tengah-tengah bangsa Israel. Karena itu kami juga menyadari panggilan itu juga sampai kepada kami ya Tuhan, untuk menyatakan kebenaran nama-Mu di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah dunia kami. Sehingga kami berani, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena kami benar-benar telah memberikan diri kami agar Roh-Mu yang kudus itu memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat HKBP Semarang Barat ya Tuhan, atas segala usaha, kegiatan, pekerjaan yang mereka laksanakan. Biarlah Engkau menyertai mereka Tuhan di dalam kondisi-kondisi yang mengkhawatirkan saat ini. Sertai mereka ya Tuhan, agar mereka tetap dalam keadaan sukacita di dalam menghidupi hari-hari mereka, tetap di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Begitu juga pendeta kami Amang Patuan Simatupang beserta keluarga, kami membawa mereka dalam doa ya Tuhan. Begitu juga dengan seluruh jemaat gereja-Mu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Namun Engkau melihat Tuhan kondisi mereka atas usaha-usaha yang sedang mereka jalani, usaha penyembuhan yang sedang mereka jalani. Dari perjuangan itu Tuhan, kiranya Engkau yang menjamah tangan-Mu di atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bersemangat, bersukacita, sehingga nantinya mereka kembali sembuh melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga nanti di hari-hari yang akan datang kembali bersekutu bersama-sama dengan kami ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian doa yang kami panjatkan ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengabulkan itu seturut dengan kehendak-Mu. Hapuslah dosa kami ya Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 729 ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati.